Pelatih timnas Filipina U16, Yuki Matsuda memberikan komentar bernada apresiatif setelah timnya takluk dari timnas Indonesia U16 pada match day kedua, Grup A Piala AFF U16 2024. Skuad muda The Azkals itu harus bertekuk lutut di hadapan tuan rumah timnas Indonesia U16. Mereka kalah 3 gol tanpa balas. 3 gol kemenangan skuad Garuda Muda tercipta di babak kedua, masing-masing dilesakan oleh Evandra Florasta serta Mochammad Mirza Firjatullah. Arsitek berusia 38 tahun itu mengakui timnas Indonesia U16 memiliki level dan kekuatan jauh lebih baik ketimbang timnya. Garuda Muda dihuni sederet pemain muda berkualitas. Sementara Filipina U16, kata Yuki Matsuda, masih dalam tahap membangun skuad yang solid. Jadi kami masih membangun tim. Produk kami juga hanya mementingkan mental, intensitas, tapi saya melihat para pemain sudah menolak permainan ini setelah menyelesaikan pertandingan, katanya. Filipina U16 mampu menahan imbang Garuda Muda pada babak pertama. Meski terus-menerus dibombardir serangan, mereka bisa mengimbangi. Namun pada paruh kedua konsentrasi The Azkals buyar dan kebobolan 3 gol sekaligus. Soal itu, Yuki Matsuda memberikan pandangannya. Pelatih yang sempat menangani Cerezo Osaka U18 itu mengatakan faktor utama penyebab timnya menelan kekalahan lantaran timnas Indonesia U16 melakukan perubahan komposisi pemain selepas jeda turun minum. Menurut saya, 7 pemain sudah diubah dari babak pertama di tim Indonesia. Itu poinnya. Dan saya lihat apa yang terjadi dari babak kedua, ulas Yuki Matsuda. Timnas Indonesia memiliki peluang untuk diperkuat pemain kelas Eropa yang saat ini sedang bermain di Liga Inggris bersama Stoke City. Sosok pemain keturunan Indonesia tersebut adalah Million Man Hoff yang bermain di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris. Million Man Hoff merupakan pemain keturunan Indonesia yang sempat membela Vitesse Arnhem di Eredivisie Belanda selama 4 musim. Pada pertengahan musim 2023-2024, Million Man Hoff memutuskan untuk menerima pinangan klub Liga Inggris, Stoke City. Sebagai pemain, Million Man Hoff memiliki atribut lengkap karena bisa bermain di posisi penyerang, sayap, gelandang, hingga bek tengah. Kemampuan tersebut ditunjang dengan ketajaman Million Man Hoff di depan gawang, terutama saat masih membela Vitesse Arnhem. Pada musim 2022-2023, Million Man Hoff sukses mencetak 9 gol dan 5 assist dalam 33 pertandingan untuk Vitesse Arnhem. Namun, Million Man Hoff musim ini sedang berjuang mendapatkan tempat di tim utama Stoke City karena dia baru bermain sebanyak 9 pertandingan. Peluang untuk menaturalisasi Million Man Hoff tetap ada, meski harus dikatakan sangat sulit. Selain terbentur aturan tersebut, usianya yang masih 22 tahun membuat Million Man Hoff berpeluang dipanggil ke tim senior Belanda. Salah satu legenda sepak bola negeri ginseng, yakni Lee Chun-soo, mendukung Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA untuk membujuk Shin Tae-yong dari timnas Indonesia. Seperti diketahui, akhir-akhir ini isu yang mengatakan bahwa Shin akan pulang kampung kembali menguat. Hal itu dikarenakan ada salah satu reporter lokal negeri ginseng yang mengatakan bahwa ada potensi Shin menukangi Taeguk Warriors kembali. Kesempatan tersebut memang terbuka untuk pelatih berusia 53 tahun tersebut. Sebab ada beberapa faktor pendukung yang membuat dirinya bisa mengambil alih kursi kepelatihan timnas Korea Selatan dalam waktu dekat. Saat ini, kontrak Shin bersama PSSI untuk menukangi timnas Indonesia juga akan segera habis. Kontraknya akan habis pada 30 Juni 2024 mendatang. Shin sejatinya sudah disodorkan kontrak baru oleh PSSI berdurasi 3 tahun dan kenaikan upah. Namun, hingga saat ini, dirinya masih belum membubuhkan tanda tangannya untuk kesepakatan baru ini. Sementara itu, Shin semakin mendapat banyak dukungan untuk kembali ke rumahnya. Kali ini dukungan untuk kembali menukangi Taeguk Warriors datang dari legenda sepak bola negeri ginseng, yakni Lee Chun-soo. Lee mengatakan bahwa masa depan timnas Korea Selatan harus diperhatikan untuk saat ini. Menurutnya, KFA memerlukan pelatih yang benar-benar kompeten untuk level internasional. Kali ini, KFA tampaknya hanya fokus untuk mencari pelatih lokal saja. Menurutnya, saat ini hanya ada 2 pelatih lokal yang layak duduk di kursi panas kepelatihan Korsel. Kedua nama tersebut adalah Shin Tae-yong dan Hong Myung-bo. Andai salah satu dari 2 nama itu terpilih, maka Lee akan menjadi orang pertama yang mendukung kiprah mereka. PSSI dikabarkan sedang mengupayakan agar Ole Romeni bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Kabar itu disampaikan secara langsung oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Dalam akun YouTube-nya Bung Ropan, ia sempat menanyakan perihal Ole Romeni kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Mungkin untuk Erick Thohir ataupun PSSI tidak mahal, yakni 16 sampai 32 miliar. Saya juga baru tahu dan mendapatkan informasi ini dari sumber yang kredibel. Bayangkan bagaimana perjuangan PSSI, khususnya Bapak Erick Thohir. Walaupun nanti pembayarannya dari uang kas PSSI, ini merupakan bagian dari upaya membuat tim nasional kita berjaya dengan memuluskan Maarten Paes memperkuat timnas Indonesia, ujar Bung Harpa. Kehadiran Maarten Paes sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Penjaga gawang 25 tahun ini diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI disebut tidak hanya mengupayakan Kevin Dix dan Ole Romeni untuk dinaturalisasi. Dua nama pemain keturunan yang juga dipantau pihak federasi. Timnas Indonesia disebut sedang berusaha untuk menambah pemain keturunan jelang mengarungi perjuangan di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua nama paling santer disebut adalah Kevin Dix dan Ole Romeni. Bahkan pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan mengatakan dua pemain itu masuk radar PSSI. Menariknya Bung Ropan lebih lanjut menjelaskan bahwa kemungkinan ada nama-nama lain yang juga dipantau oleh PSSI. Lantas dua nama selain itu dikabarkan adalah Jairo Riedewald dan Miljan Manhoef. Keduanya adalah pemain punya kualitas mumpuni. Banyak memang karena sudah beredar juga nama-namanya termasuk Miljan Manhoef dan Jairo Riedewald. Tapi baru dua ini yang sedang diupayakan PSSI, ujar Bung Ropan. Adapun Jairo Riedewald adalah gelandang yang bermain untuk Crystal Palace. Ia memiliki harga pasar 52,14 miliar. Sedangkan Miljan Manhoef merupakan pemain yang berposisi sebagai sayap di Stoke City. Pemain berusia 22 tahun ini punya nilai transfer mencapai 60,44 miliar. Supporter timnas Indonesia sepertinya bisa bernafas lega. Sebab tidak ada nama Shin Tae-yong dalam dua kandidat terkuat untuk posisi pelatih tim nasional Korea Selatan. Sebelumnya nama pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memang sempat dikabarkan masuk dalam bursa calon pelatih timnas Korea Selatan. Terlebih Korea Selatan memang tidak memiliki sosok pelatih kepala usai mendepak Jurgen Klinsmann selepas perhelatan Piala Asia 2023. Nama Shin Tae-yong sempat dikaitkan bakal menjadi pelatih Korea Selatan oleh media negara tersebut. Terlebih memang Shin Tae-yong belum menandatangani perpanjangan kontrak yang diberikan PSSI. Terkini, menyitat media Korea Selatan, Daum, KFA akan segera menentukan siapa sosok yang tepat untuk menukangi jabatan pelatih kepala Taeguk Warriors. KFA mengutamakan pelatih lokal untuk menjadi nahoda Korea Selatan nantinya. Setidaknya, dalam laporan media-media Korea Selatan, KFA telah membuat daftar pelatih yang cocok memimpin Son Heung-min dan kawan-kawan. Terdapat 12 hingga 16 nama yang menjadi kandidat. Dari rangkuman yang ditulis media Korea Selatan, Daum, terdapat dua nama di posisi teratas, yakni Hong Myung-bo dan Kim Do-hun. Merujuk laporan tersebut, nama Shin Tae-yong bahkan sama sekali tidak disebut, meski kemungkinan ia masuk dalam daftar 16 calon pelatih baru Korea Selatan tetap ada. Pengamat sepak bola tanah air, Bung Harpa, membocorkan biaya yang harus dikeluarkan PSSI untuk bertarung di sidang pengadilan arbitrase olahraga CAS dalam kasus Maarten Paes. Bung Harpa mengatakan, hanya untuk membayar biaya sidangnya saja, PSSI harus mengeluarkan biaya di kisaran 16 sampai 2 miliar. Biaya di atas belum termasuk ongkos pengacara maupun transportasi. Jadi, apakah tingginya biaya di atas yang membuat kasus Maarten Paes tak kunjung disidangkan di CAS? Biaya untuk bertarung di CAS ternyata tidak murah. Roni Pangemanan mendapatkan jawaban bahwa Ole Romeni memang masih ke dalam radar pemain keturunan yang diusahakan membela timnas Indonesia. Ole Romeni sebelumnya pernah mengaku bahwa sempat dihubungi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Saat itu striker berusia 23 tahun itu masih mempertimbangkan tawaran tersebut karena masih berpikir bisa membela timnas Belanda suatu saat nanti. Kemarin saya tegaskan lagi ke Pak Erick Thohir, bagaimana dengan Ole Romeni, Pak Ketua lagi-lagi bilang sudah masuk ke dalam radar dan sekarang sedang diupayakan supaya ini berhasil, kata Roni Pangemanan. Ole Romeni menjadi pemain kedua yang sedang diusahakan oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Sebelumnya ada nama Kevin Dix yang juga sedang didekati PSSI. PSSI dikabarkan sedang kembali mendekati pemain yang kini membela klub Inggris, Stoke City tersebut Miljan Manhoef. Menurut Roni Pangemanan atau Bung Ropan, PSSI dikabarkan akan menjadikan Miljan Manhoef sebagai salah satu target buruan selain Kevin Dix dan Ole Romeni yang lebih diprioritaskan.
Milian Manhoef sendiri sejatinya bukanlah pemain yang berposisi sebagai penyerang murni. Melansir dari laman transfermarkt.co.id, dirinya sejatinya merupakan seorang winger yang juga bisa bermain di posisi fullback ataupun penyerang depan. Kemampuan ini mirip seperti yang dimiliki oleh salah satu pemain keturunan timnas Indonesia saat ini, yakni Ragnar Oratmangoen yang juga bisa dimainkan sebagai penyerang kendati berposisi sebagai winger. Jika rencana ini terrealisasikan, maka timnas Indonesia akan kembali memiliki pemain yang bermain di Liga Inggris selain nama Elkan Baggett dan Nathan Joe Aon. Hadirnya nama Milian Manhoef sendiri juga diprediksi dapat memanaskan persaingan di sektor winger kanan timnas Indonesia. Sejauh ini, timnas Indonesia hanya memiliki sedikit nama pemain yang kerap kali beroperasi di sektor winger kanan. Selain nama Witan Sulaiman, ada pula nama Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri, yang kerap mengisi posisi winger kanan timnas Indonesia saat ini.